Perkenalkan, nama saya Nirwana Fitri dengan NIM 210001251501 di LPTK UIN Alauddin Makassar, bidang studi PAI Pendidikan Agama Islam. Pada hari Senin 6 Oktober 2025, saya telah melaksanakan uji kinerja di SMP Eka Cipta Nagasakti dengan materi sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Semangat semuanya. Semangat dulu. Ibu minta tolong bantuannya kepada ketua kelas untuk pimpin doanya. Kepada ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kalian Anda silakan pergi karena kita nggak punya acara saya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, menumpah darahku. Di sanalah ku berdiri dan menulimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagas Aditya Kusuma, Hadir Bu. Beni Zulfiambada, Hadir Bu. Malvero Rayet, Hadir Bu. Firna Amanda, Apriyani, Saskia Sapitri, Sasi Cantika, Anggun, Maisha, Nur Laila Sapitri,
Sapira, Aurelia Ambarsari, Kasih Nadira, sakit, ada surat. Oke, baik. Dimas Herlambang, Nur Tias Juliarto, Aprijal, Panya, Sabrina, Tasya. Oke, cuma satu orang ya yang tidak hadir. Sakit tadi ya? Ya. Semoga teman yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita bisa berkumpul lagi seperti biasanya. Oke. Sudah diambil semua bukunya, buku agama paket kelas 8? Sudah. Sudah dibawa buku tentang sholatnya? Sudah, Masya Allah. Terima kasih ya. Sudah dibawa. Nah, materi kita hari ini yaitu adalah tentang
kira-kira nih apa yang kamu rasakan saat melihat fenomena gerhana tersebut? Ya, Sabrina. Tapi sangat menguntungkan atas tidak boleh perkataan. Iya. Nah, pastinya kalau kita melihat fenomena gerhana tersebut, ya kita sebagai umat muslim ya harus mengucapkan suatu kalimat yang indah. Seperti apa? Subhanallah, Masya Allah. Itu berarti menandakan atas kebesaran Allah. Ya, oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua nih. Ya, mengapa ya Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat dan zikir, bukan malah harus kita mengaitkan gerhana tersebut dengan hal-hal mitos, kan gitu ya? Nah, hal mitos dari gerhana pasti mengaitkan hal mitos ini yang timbun Jawa, kan biasa seperti itu. Nah, pertanyaannya mengapa Islam menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat dan zikir, bukannya malah harus mengaitkan fenomena tersebut dengan mitos, ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, Bagas? Karena menunjukkan rasa takjub atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak umat Islam sadar atau kembali kepadanya bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan sebagai peringatan kepada manusia agar kembali kepadanya. Ya. Kalau terjadinya fenomena itu kita bukan malah harus merasa takut, ya, bukan malah merasa mengaitkan ibu hamil tidak boleh keluar pada saat fenomena gerhana. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita punya jiwa iman, ya, kita harus ya selalu mendekatkan kepada Allah, ya, bukan malah kita merasa takut, ya. Oke, tadi sudah melihat video dampak kekeringan suatu daerah. Sudah? Pernah kita mengalami itu? Nah, ya, kalau ibu pribadi pada Agustus yang kemarin 2025 ini, ya, ibu pernah tapi tidak mengalami kekeringan panjang, ya, tapi pernah mengalami kekeringan air, nggak panjang, tapi pernah, begitu ya. Tapi pada saat mengalami fenomena itu, ya, dampak tersebut, ibu melakukan usaha seperti usaha teknis, ya, membuat sumur bor, ya, mendalamkan sumur bor, terus itu mencuci sumur bor, kan seperti itu. Nah, jadi ya pertanyaannya, apabila kita mengalami dampak kekeringan, ya, kekeringan yang panjang, ya, selain usaha teknis, ya, usaha apalagi yang harus kita lakukan, ya. Nah, apa maksud doa bersama sebagai penguat kita? Ya, ada yang tahu? Ya, Apriyani. Yang pertama, kita sebagai umat muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat, berzikir, dan berdoa. Karena doa merupakan sumber kekuatan umat muslim untuk menumbuhkan rasa solidaritas serta lebih dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Iya, ya. Kalau kita mengalami dampak kekeringan tersebut, kita sudah melakukan usaha teknis tadi, membuat sumur bor, ya kan? Sudah mencuci sumur bor, ya, sudah mendalamkan sumur bor, tapi air tidak juga keluar. Tapi yang harus kita lakukan, ya, yaitu melakukan sholat istisqa. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, yaitu adalah melalui pembelajaran deep learning dengan model pembelajaran kolaboratif dan berbasis penemuan, peserta didik diharapkan mampu pertama kognitif, menganalisis pengertian dasar hukum serta tata cara pelaksanaan sholat gerhana, baru sholat istisqa dan sholat jenazah dengan benar. Baru yang afektif, menghayati nilai-nilai disiplin, tawakal, penuh harap dengan kepedulian sosial. Yang ketiga, psikomotorik, mendemonstrasikan tata
wujud nyata kepedulian terhadap sesama muslim. Nah, jadi kalian harus mampu menguasai pelajaran hari ini dengan kognitif, afektif, serta psikomotorik. Oke. Kita bahas tentang sholat gerhana. Ada yang tahu sholat gerhana? Nah, pengertian sholat gerhana. Ya, Mama, coba bacakan Mesya sholat gerhana. Ini sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat kusuf. Sedangkan sholat pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf. Sholat gerhana matahari adalah sholat yang dikerjakan dengan beberapa cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Oke. Ya, sholat gerhana. Ya, sholat gerhana itu ada dua gerhana. Ya, kita akan melaksanakan sholat dua gerhana, yaitu sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Ini disebut sholat kusufain. Nah, kamu perlu tahu ya apa perbedaannya. Kalau sholat gerhana bulan, ya namanya sholat gerhana, sholat kusuf pakai h, pakai h. Tapi kalau gerhana matahari tidak pakai h, jadi kusuf. Oke. Kita lanjut. Nah, hukumnya melaksanakan sholat gerhana yaitu adalah sunnah muakkad. Tahu nggak sunnah muakkad apa artinya? Ya, sunnah yang dianjurkan, tidak wajib ya. Beda sama fardu. Kalau fardu itu berarti dia wajib. Kalau sunnah muakkad berarti dia dianjurkan. Ya, kalau kita mau melaksanakan sholat gerhana, ya monggo. Kalau tidak mau melaksanakan, ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, dianjurkan. Nah, melaksanakan sholat gerhana ya dilaksanakan ketika terjadinya fenomena gerhana saja. Ya. Nah, kalau sudah terjadi fenomena, kita harus menyegerakan sholat. Ya. Nah, tapi kalau sudah hilang fenomena gerhananya, kita tidak usah melaksanakan sholat gerhana. Makanya jangan kalau udah hilang baru kamu melaksanakan sholat gerhana, tidak. Ya, itu dianjurkan. Nah, sholat gerhana ketentuannya yaitu adalah waktu melaksanakan sholat gerhana dan harus dilaksanakan secara berjamaah. Ya, nah, sholat berjamaah dianjurkan harus melaksanakan sholat berjamaah.
dikeraskan. Rokaat pertama Al-Fatihah itu harus dikeraskan. Baru dilanjut membaca surat pendek. Nah, setelah itu rukunya 2 kali. Ya, sholat gerhana itu laksanakannya ruku harus dua kali. Ya. Baru dilanjutkan i'tidal juga 2 kali. Rokaat pertama sama rokaat kedua itu sama. Ya. Nah, ruku 2 kali dan i'tidal 2 kali. Tapi bedanya kalau rokaat kedua sholat gerhana itu ya surah Al-Fatihahnya itu agak dilembutkan. Ya. Kalau usah dikeraskan, beda sama rokaat pertama. Oke, sampai sini paham? Tidak. Duduk di antara sujud, laksanakannya sama seperti sholat biasa, tapi bedanya tadi ruku 2 kali dan i'tidal 2 kali. Ya. Baca Al-Fatihah di rokaat pertama agak dikeraskan. Ya. Ibu ada tugas. Ini tugasnya berkelompok ya, berdiskusi. Nanti ibu akan bagikan kelompoknya ya dengan hitungan ya. Ya, dengan hitungan. Jadi nanti kalau ibu menghitung 1, berarti kamu kelompok 1 ya. Kita ada berapa orang? 20. Sebenarnya sih ada orang nggak tekan 30, tapi ibu tetap bagi kelompok, satu kelompok itu 4 orang, jadi ada 5 kelompok. Oke, paham ya? Oke, baik. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, berapa? 4. Oke, baik ya. Nah, silakan bentuk kelompoknya. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1 posisinya di sini, ya. Kelompok 1 posisinya di sini. Ya, kelompok 2, ya, kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini, ya. Kelompok 3 di ujung. Kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di sini. Ayo, silakan dengan posisinya. Ini sudah dulu ya. Sudah dulu ya. Tugas kelompok ya. Diskusikan sama kelompok kalian. Kelompok 1 mana? Sini Bu. Kelompok 2 Ini belum yang paling belum.
Jangan kayak gitu, Dimas. Nanti dulu. Atau kalian dulu. Oke, udah? Oke? Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses ilmiah terjadinya gerhana, mitos-mitos seputar gerhana, dasar hukum dan hikmah sholat gerhana. Baik, di sini saya tidak sendiri. Ada teman saya bernama Benny sebagai notulen, teman saya Vero sebagai juru bicara, satu lagi teman saya Firna sebagai anggota. Nah, kalau saya sendiri sebagai moderator. Oke, baik teman-teman, hasil presentasi kami akan saya temani bernama Vero pada saudara kami. Proses ilmiah terjadinya gerhana. Menurut para ahli astronomi, gerhana Amina yang terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, menyebabkan salah satu mendalami lainnya. Gerhana matahari ini terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga bayangan bulan menutupi sebagian bumi. Gerhana bulan ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari untuk mencapai bulan dan menciptakan bayangan. Untuk mempraktekkan gerhana secara sederhana, gunakan lampu senter sebagai matahari, bola pingpong sebagai bulan, dan bola yang lebih besar sebagai bumi. Untuk gerhana matahari, letakkan bola pingpong di antara senter dan bola besar, sehingga bayangan bola pingpong menutupi sebagian bola besar. Untuk gerhana bulan, letakkan bola besar sebagai bumi di antara senter sebagai matahari dan bola pingpong sebagai bulan, sehingga bayangan bola besar jatuh dan menggelapkan bola pingpong.
mitos-mitos seputar gerhana. Pada masa awal Islam, sebagian orang memaknai fenomena alam ini dengan beragam tafsir. Pertama, menurut teori atau kisah yang berkembang di masyarakat Cina kuno, dianggap sebagai serangan naga langit yang memakan matahari. Kedua, menurut teori suku Inca, yaitu gerhana matahari, dipercaya sebagai tanda kemarahan dan ketidaksenangan inti yang bijak. Dan banyak lagi teori lain anggapan tentang mitos terjadinya gerhana. Sedangkan menurut Islam, terjadinya gerhana matahari berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sesungguhnya matahari dan bukan keduanya menjadi tanda dari tanda adanya Allah dan kekuasaannya. Kedua gerhana itu bukan karena matinya seorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat kedua gerhana itu, hendaklah kamu berdoa kepada Allah dan sholatlah sampai habis gerhana itu. 3. Dasar hukum melaksanakan sholat gerhana adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan dan dilaksanakan secara berjamaah. Hikmah melakukan sholat gerhana ialah mendekatkan diri kepada Allah, menyadari kebesaran Allah, membersihkan diri dari dosa. Jangan kalian nanti tulis ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fanya dari kelompok 5. Ini bertanya kepada kelompok 1. Apa perbedaan pertama dalam posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi Pelan-pelan, masih penulis pelan. Ya, apa perbedaan? Apa perbedaan pertama dalam posisi matahari, bumi, bulan saat terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan? Langsung jawab apa? Kalian satu lagi? Kami kunci pertanyaannya ya Fanya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Fanya yang akan dijawab oleh teman kami. Kelompok 4 praktek sholat jenazah. Tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna wa ajrahu wa la
artinya dari Jabir bin Abdullah berkata, suatu saat ada jenazah yang ditanggung melewati kami. Lalu Nabi Muhammad SAW berdiri menghormati jenazah tersebut. Dikatakan di hadapan Nabi, wahai Rasulullah SAW, itu jenazah Yahudi. Namun Rasulullah menjawab, apabila engkau melihat ada jenazah atau siapapun, maka berdirilah untuk menghormatinya, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah atau tali silaturahmi dan menjaga solidaritas umat muslim. Sesibuk apapun, tetap melaksanakan kewajiban fardu kifayah serta menunjukkan dukungan moral dan empati terhadap sesama. Kesimpulan hikmah melaksanakan sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah adalah sebagai bentuk ketaatan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat gerhana sebagai respon terhadap fenomena alam yang menunjukkan kebesarannya. Panjang ya, ya Allah ya. Nah, ya. Jadi kita ya di materi kali ini, jadi kamu nggak perlu takut ketika orang bertanya bagaimana respon kita ya muslim terhadap jenazah non muslim. Kita dimerdekakan untuk ya menjemu atau mengunjungi jenazah non muslim. Tapi yang membedakan kita tidak boleh menyolat jenazah serta memandi dan ataupun mengikuti ritual keagamaan mereka. Oke, sebelum ibu tutup, PR di rumah ya, PR di rumah ya, PR-nya gampang. Ananda nanti silakan bertanya ya, silakan bertanya tentang orang yang sudah berpengalaman ya, tentang menyolatkan atau menguburkan ya, atau mengurus jenazah. Ya, kamu bertanya kepada orang tua ya, bagaimana pengalaman mereka tentang mengurus jenazah. Bisa? Bisa, Bu.